Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Kepada Ibu Nurmala Hindu selaku dosen mata kuliah belajar dan pembelajaran yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya kita bisa hadir mengikuti presentasi hari ini. Perkenalkan, nama saya Astrid, saya sebagai moderator, dan teman saya yang beranggotakan 6 orang, yaitu Agustina Inyacapa, Ludovicus Irfan, Adriana Radaboku, Fitri Ratnasari, dan Christina Marta. Teori yang pertama yaitu teori behavioristik. Teori behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Nah, teori ini lebih mengedepankan hasil daripada proses itu sendiri. Contohnya, seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Seperti anak yang mempelajari perkalian matematika. Apabila setelah belajar walaupun dengan waktu yang lama, ia tidak bisa mempraktekkannya, maka ia dianggap belum belajar. Mengapa? Karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil apa yang dipelajarinya. Jadi bentuk dari stimulus berupa penyampaian materi, pembentukan karakter, nasihat, peringatan, hadiah, dan lain-lainnya yang diberikan guru kepada muridnya. Sementara bentuk respon berupa reaksi atau tanggapan dari murid atau peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru atau pendidik. Selanjutnya, faktor penguatan atau reinforcement adalah apa-apa yang dapat memperkuat timbulnya respon. Faktor ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, positive reinforcement. Bila penguatan ditambahkan, maka respon akan terlihat semakin kuat. Sedangkan negative reinforcement, apabila penguatan dikurangi, respon pun akan tetap dikuatkan. Contohnya, apabila siswa diberi tugas oleh guru, saat tugas ditambahkan, maka mereka akan semakin giat dalam belajar. Jika penambahan menjadikan lebih efektif, maka termasuk positif. Sedangkan apabila tugas dikurangi tetap menyebabkan peningkatan aktivitas belajar, maka ini disebut negative reinforcement. Kemudian beralih ke kekurangan. Yang pertama adalah pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada guru, sehingga peserta didik hanya mendapat pembelajaran berdasarkan apa yang diberikan oleh guru. Mereka tidak diajarkan untuk berkreasi sesuai dengan perkembangannya dan cenderung pasif. Yang kedua, yaitu peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru. Bisa dikatakan metode ini termasuk pembelajaran model kuno atau tradisional, karena mereka hanya dapat menghafal apa saja yang mereka dengar. Yang ketiga, peserta didik tidak dapat bebas berkreasi dan berimajinasi. Kemudian kelebihan. Yang pertama, teori ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Dengan bimbingan yang diberikan secara terus-menerus, akan membuat peserta didik paham sehingga bisa menerapkan dengan baik. Yang kedua, materi yang diberikan sangatlah detail, di mana dengan diberikan banyak pengetahuan, peserta didik diharapkan dapat memahami dan mengikuti setiap pembelajarannya. Yang ketiga, yaitu membangun konsentrasi pikiran. Tokoh behavioristik yang pertama Edward Lee Thorndike, yang kedua Ivan Petrovich Pavlov, yang ketiga Vladimir M. Victriv, dan yang keempat John B. Watson. Jadi penerapan teori behavioristik dalam menumbuh kembangkan perilaku peduli lingkungan hidup siswa. Usaha yang dapat dikontribusikan sekolah untuk menumbuh kembangkan perilaku ini dilakukan dengan mengadakan program yang mendukung usaha sekolah dalam mewujudkan visi misi sekolah berupa program eco-mapping, bank sampah sekolah, dan Jumat bersih. Program-program tersebut dilaksanakan sekolah secara terus-menerus dan sistematis agar tujuan yang diharapkan berupa perubahan perilaku
serta tumbuh kembang siswa sesuai dengan harapan sekolah. Nah, bentuk dari stimulus ini berupa penyampaian materi, pembentukan karakter, nasihat, peringatan, hadiah, dan lain-lain yang diberikan guru pada muridnya supaya perilaku peduli lingkungan terus dilakukan secara berulang dan juga memotivasi perilaku tersebut agar sesuai dengan yang diharapkan. Sementara bentuk respon berupa reaksi atau tanggapan dari murid atau peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru atau pendidik. Hasilnya, siswa mulai lebih mencintai lingkungan dan juga perubahan perilaku yaitu mengolah sampah dengan bijak, yaitu dengan cara menabungkan sampah di bank sampah sekolah sebagai tujuan utama pembelajaran behavioristik, yaitu membentuk tingkah laku yang diinginkan. Teori belajar kognitivistik berbeda dengan teori behavioristik. Teori ini lebih menekankan proses daripada hasil dan lebih mementingkan keaktifan siswa dalam proses belajar. Teori ini merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Dengan kata lain, belajar itu tidak harus berbicara tentang perubahan tingkah laku atau sikap yang bisa diamati. Kelebihan dari teori belajar kognitivistik yaitu yang pertama, memudahkan siswa untuk memahami materi belajar. Yang kedua, siswa menjadi mandiri dan lebih kreatif. Yang ketiga, belajar tidak harus berpusat kepada guru. Yang berikutnya, kekurangan dari teori belajar kognitivistik. Yang pertama, teori yang belum bisa digunakan pada semua tingkat pendidikan. Yang kedua, pada pendidikan tingkat lanjut, teori ini susah untuk diterapkan. Kemudian untuk tokoh kognitivistik, yang pertama Jean Piaget, yang kedua Lev Vygotsky, yang ketiga Robert Gagne, yang keempat Jerome Bruner. Menurut Piaget, proses belajar akan mengikuti tahap-tahap berikut. Yang pertama, proses asimilasi merupakan pengintegrasi atau penyatuan informasi baru ke dalam struktur kognitif yang dimiliki oleh individu. Yang kedua, proses akomodasi merupakan proses penyesuaian struktur kognitif ke situasi baru. Yang ketiga, proses ekuilibrasi adalah penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Sebagai contoh, seorang anak sudah memahami prinsip pengurangan. Ketika mempelajari prinsip pembagian, maka terjadi proses pengintegrasi antara prinsip pengurangan yang sudah dikuasainya dengan prinsip pembagian atau informasi baru. Inilah yang disebut asimilasi. Jika anak tersebut diberikan soal-soal pembagian, maka situasi ini disebut akomodasi. Artinya, anak tersebut sudah dapat mengaplikasikan atau memakai prinsip-prinsip pembagian dalam situasi yang baru dan spesifik. Contoh lain, yang pertama membuat permainan untuk menghafalkan sebuah puisi, lagu, atau fakta. Yang kedua membuat jurnal tentang apa saja yang telah mereka lakukan dan pelajari dari hari ke hari atau minggu ke minggu. Yang ketiga membuat daftar pertanyaan di papan tulis lalu minta siswa untuk menjawab dan mempelajari mengenai cara berpikir mereka. Baik ya, sekian dari kami, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang terlebihnya saya mengucapkan terima kasih.